masuk. Ya, silakan duduk ya. Ada apa Bel? Tumben kesini? Saya mau cerita dulu. Kita boleh silakan. Jadi saya itu disebar sama orang yang lain di bawah misalnya di grup mereka. Kok bisa dari kamu dapatnya dari siapa? Saya lihat di HP-nya si Abi. Kronologinya gimana? Coba diceritakan. Saya kan dulu di HP. Terus mereka foto di belakang. Terus foto saya itu diceritakan dalam mereka kayak semacam video gitu. Ibu boleh ada buktinya kan? Ibu mau lihat? Baik izin ya. Oke, baik. Jadi perasaan kamu ketika dapat informasi itu seperti apa? Terus kayak kok bisa mereka ceritakan kayak gitu. Ini pertama kali atau sudah sering? Sama aja nih Bu, saya kan upload story foto muka saya. Terus dia salah satu teman laki-laki ada DM, dia bilang, wih seksinya bibirnya enak dan simpel. Astagfirullah. Astaga, itu berlaku siapa, Bil? Temannya si Abil. Oke, baik, nanti Ibu panggil dia ya, Bil. Terima kasih, Ibu. Nanti kamu kirim ya bukti ini ke Ibu. Nanti Ibu akan tindak lanjuti untuk mereka. Terima kasih ya, Bil, sudah untuk memberitahu kepada Ibu. Itu sangat informasi yang sangat bagus. Karena ketika dibiarkan nanti mereka akan mengejar. Masa dulu ya, hati-hati, Bil. Ya, silakan masuk. Kok kamu seperti sedih mukanya? Ada apa? Saya habis belajar. Dilecehkan? Sama siapa? Ada salah satu siswa dari Siswa. Siapa namanya? sampai namanya kalau nggak salah namanya Reza. 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 Oke. Nanti Ibu bisa berhenti dia ya. Kalau boleh tahu kamu dilecehkan apa? Saya di sini Bu awal semua dari data saya di sini. Itu sudah berapa kali? Oh udah tadi saya lewat di depan terus dia masih Dia tidak ada langsung nyentuh atau sebelumnya seperti apa? maksudnya dia di sini. Ya baik. Nanti Ibu tindak lanjuti dia ya. Nanti Ibu untuk kasih dia dulu hukuman, baru nanti Ibu konseling dulu buat kamu ya. Baik. Ada lagi yang ingin dibicarakan? Makasih ya Yun, dari diri kamu. Makasih ya informasinya Yun. Hati-hati. Ya, silakan masuk. Oke, mari sini. Silakan duduk. Tadi tidak ada mata pelajaran juga kan? Kalian tahu nggak apa tujuan buku pelajaran di sini? Tidak tahu ya Bang. Oke, kalian di sini masuk di buku hitam, di mana kalian ada laporan kalau kalian melakukan pelecehan seksual. Apakah kalian itu benar terjadi? Tidak itu. Tadi ada mata pelajaran nggak Reza? Ada Ibu. Ada mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gurunya siapa? Bangga ya? Kalau sebenarnya siapa namanya? Saya Abil, Bu. Abil. Saya baru lihat loh kamu, Bil. Kamu baru masuk tadi akademi. Teman dalamnya, Bil. Iya, Ibu. Astaga. Kalau kamu? Saya Rizky Bu. Kalau kamu Rizky. Tadi Abil ada mata pelajaran apa? Tadi saya ada mata pelajaran matematika Ibu, cuma jam kosong, gurunya nggak masuk. Kalau kamu? Saya juga jam kosong, gurunya nggak masuk. Nah, ini beda kelas ya? Iya Ibu. Tapi satu geng gitu. Iya Ibu. Kalian mungkin bisa satu geng gara-gara apa? Kami sering main sama-sama Ibu. Oh, bertetangga kan? Iya Ibu. Gitu. Nah, di sini kan sudah tahu kan permasalahan kalian. Kalau kalian itu dilaporin, ada pihak dari wali kelas
masuk yang harus ditindaklanjuti. Jadi sebelum ibu kasih kalian konseling, kalian ini mau berubah tidak? Terus kami nggak merasakan konseling aja apa kok? Oke, baik. Kalau kalian tidak mau, besok ibu mau kalian kasih kelompok. Ibu mau kasih edukasi dulu buat kaliannya. Nanti besoknya kita lanjutin untuk mencari tahu apa sih identifikasi masalah kalian, kenapa kalian lakukan itu. Oke, bisa dia? Bersedia. Ya baik. Sebelum kita lakukan kasih kelompok, mungkin kita atur jadwal dulu ya. Mau ketemunya kapan? Kalau besok bisa tidak? Kalau Reza jam berapa kosongnya besok? Jam 10 bisa. Jam 10. Kalau Adil? Saya juga bisa jam 10. Oke, baik. Kalau Rizky jam berapa? Saya juga bisa jam 10. Jadi besok bisa ya jam 10. Kita ketemu di ruang PKI lagi ya. Oke. Sebelumnya kita melakukan proses konseling kelompok, mungkin kita sebaiknya kasih nama konseling ini, berikan nama kelompok untuk konseling ini. Dari kalian ada nggak ya saran untuk kasih nama? Kalau dari Reza ada tidak? Bisa tahu apa? Oke, jadi kalau Adil? Saya belum ada ide sih. Kalau si Rizky ada nggak? Apa ya Bu? Saya Bu. Oke, boleh. Adil? Mama Ibu. Mama G, apa tuh Mama G? Mata-mata genit. Wah, lucu juga. Boleh. Bagaimana yang lain? Bagus itu, bagus. Bagus itu. Jadi setuju ya? Cocok sama yang ketiga. Oh iya betul, karena ini kan mata-mata genit kan semuanya. Oke baik. Apa sih? Apa sih kok ambil dia ambil? Kenapa dia masih nama tapi aku sendiri ya? Jadi karena kita sudah sepakatin waktu, sudah pernah nama juga kan, nama sendiri juga, terus sudah kita kasih nama beri kelompok. Mungkin kita akan bertemu proses konseling selanjutnya di pertemuan besok sesuai kesepakatan kalian. Sebelum kita lakukan konseling kelompok, ibu ada kotak peraturan di konseling kelompok. Mungkin kalian bisa dibaca dulu kalau kalian bisa bersedia, lalu tanda tangannya. Jadi dibaca dulu ya Reza, takutnya ada tidak sesuai dari kalian. Di sini ibu boleh minum? Silakan Bu. Mungkin kita bisa baca sama-sama ya. Peraturan pertama, saya akan bersedia mengikuti semua peraturan dalam konseling kelompok. Bersedia? Bersedia, Bu. Yang kedua, saya bersedia untuk menjaga kerahasiaan di dalam konseling kelompok. Bersedia? Bersedia, Bu. Ketiga, saya bersedia untuk mengikuti proses konseling dari awal hingga akhir. Bersedia? Bersedia, Bu. Keempat, saya mengikuti proses konseling kelompok dengan kesukarelaan. Bersedia? Bersedia, Bu. Kalian mengikuti ini sukarela kan? Ikhlas saja kan? Ikhlas, Bu. Karena sudah selesai mungkin pertemuan hari ini, kita akan ketemu lagi di besok hari ya. Terus ibu harap kalian bisa datang untuk kita tidak menjadi buat kalian. Dan tak perlu takut, itu tidak akan kasih hukuman atau apa, ini untuk edukasi buat kalian biar kalian itu tidak melakukan kesalahan lagi. Mungkin sebaiknya setelah ini kalian mencoba untuk mencari informasi seperti apa dampak dari konseling itu. Oke, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.
dulu. Tapi hebat ya kalian datang tepat waktu. Ibu, saya apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian. Ibu sangat hargai kalian juga datangnya tepat waktu dan kalian mau datang di proses-proses ini. Berarti kalian memang sudah mau siap untuk ibu bantu untuk menyelesaikan masalah kalian. Mungkin sebelum kita mulai, siapa di sini yang bisa memberi doa? Ya, siapa? Abil mau memberi doa Abil? Baik, silakan Abil. Sebelum memulai kegiatan konseling hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Abil. Kalian sudah bersedia untuk melakukan proses konseling ini? Sudah, Ibu. Kemarin kan kita sudah buat perjanjian ya kalau untuk hari untuk melakukan proses konseling. Mungkin di proses ini Ibu akan menjelaskan secara rinci tentang apa itu peraturannya. Di mana di dalam peraturan kelompok ini ialah kalian tidak boleh memotong pembicaraan teman kalian. Ketika ada yang ingin berbicara, mungkin angkat tangan dulu atau cium tangan. Nanti jika Ibu tunjuk baru bisa, jika Ibu persilakan baru kamu bisa bicara. Oke? Selebihnya kalian itu bisa komunikasi, kalian dari sudut pandang kalian masing-masing, namun tidak dengan cara memotong pembicaraan. Oke? Terus tadi yang bagian kerahasiaan sama prosesnya itu kalian bisa ikuti dari awal dari sampai akhir ya. Ibu harap semoga proses kali ini lancar. Sebelum kita lakukan proses konseling, mungkin kita main game dulu ya, biar kalian tidak ngantuk sama tidak tegang-tegang dalam proses ini. Kalian jangan tegang. Ini Ibu hanya ingin menganalisis kenapa kalian berbuat itu dan Ibu ingin membantu kalian untuk keluar dari sikap itu. Oke, Ibu bersedia? Atau ada saran lain kayak mau main game apa? Tadi Ibu. Oke, mungkin Ibu ada ide kalau kalian itu main pipita. Kalian pernah dengar nggak itu pipita itu apa? Pipita itu pindah-pindah tempat. Nah, kata kuncinya itu ketika Ibu menyebut barang yang kalian gunakan atau warna pakaian yang kalian gunakan, kalian pindah tempat. Misal yang menggunakan jam pindah tempat. Kalau sama-sama menggunakan jam berarti hanya berdiri. Kita mulai. Bisa Ibu. Ya, Ibu kasih dulu. Yang menggunakan jam hitam saling berpindah tempat. Yang kedua, yang menggunakan celana hitam saling berpindah tempat. Kata kunci yang ketiga, yang pakai kacamata berdiri. Kata dulu. Permainan ini apa yang kalian bisa dapat? Konsentrasi, Bu. Oke, satu. Yang kedua, Supaya tidak ngantuk, Ibu. yang ketiga, ada lagi? Oke, ada lagi? Tidak. Nah, kata kunci dari sini biar kalian itu bisa memperhatikan teman kalian masing-masing. Jadi jika ada yang tidak baik, itu berarti bisa kalian tegur. Itulah kunci dari pertemanan. Oke, baik. Sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah, Ibu. Reza sudah pernah ya, namun kalau itu konseling individu ada dengan kasus yang berbeda. Mungkin Ibu jelaskan ulang lagi atau Reza kemarin masih ingat nggak rangkaian konseling itu apa Reza? Lupa. Ingatkan lagi ya. Kalau konseling itu adalah proses pembantuan individu ataupun kelompok. Nah, di sini Ibu akan kasih lakukan konseling kelompok, di mana konseling kelompok itu ada pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Pemimpin kelompok itu Ibu sendiri dan anggota kelompok itu kalian.
sama-sama dilalui. Terus di dalam proses konseling kelompok itu ada juga asas-asas konseling kelompok. Dia hampir sama Reza dengan proses individu kemarin. Di mana di dalam proses konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Apa kalian tahu asas kerahasiaan itu apa? Reza kemarin apa asas kerahasiaan? Hanya konseling sama konselornya bisa tahu. Oke, betul Reza. Di mana proses asas kerahasiaan itu kita di sini hanya kita lah yang tahu pembicaraan yang kita ucapkan di dalam proses konseling ini. Diharap jangan sampai setelah konseling kelompok ini kalian keluar untuk menceritakan tentang permasalahan si Reza misalnya, Rizky ataupun Abil. Jadi kita tuh cerita di hari ini aja, tidak ada lagi kalian tuh cerita di luar dan lain-lain. Oke, bisa. Nah, di mana yang kedua itu asas keterbukaan. Ibu harap kalian itu bisa terbuka dengan permasalahan kalian ungkapkan semua apa yang kalian bicarakan di proses konseling ini. Ketika ibu tanya, ibu harap kamu bisa menjawab dengan secara jujur. Oke, bisa dimengerti? Bisa ibu. Baik. Mungkin di dalam di sini di proses konseling ini ibu menamakan konseling relasi, mana kalian tuh hanya bercerita dengan ibu. Ibu akan mendengarkan cerita kalian, kita sama-sama mencari solusi. Oke, saya dimengerti? Bisa ibu. Selanjutnya ibu ingin kalian untuk menceritakan permasalahan kalian. Mungkin siapa yang ingin mulai bercerita dulu? Kenapa sih kalian bisa melakukan perilaku tersebut? Karena sepertinya tampaknya kalian tidak ada yang mau menceritakan dulu. Mungkin ibu tunjuk ya dari Rizky. Kenapa Rizky? Dia tuh paling menyorot di story IG saya. Seperti apa itu story-nya? Dia selalu posting foto main-main kayak gitu. Jadi saya kok memang alasan kenapa kamu mau komentari postingan tersebut? saya jengkel bu, soalnya tuh kayak bukan sekali doang tuh nah bu, dia tuh sudah sering berkali-kali kayak gitu. Jadi ya menurut saya siapa saya komen kayak gitu kan dia jadi jerah untuk nggak selalu posting kayak gitu bu. Komentar di story-nya Liz. Itu story-nya saya komen lah gimana seksinya bibirnya saya bilang kayak gitu bu. Kenapa kamu bilang itu di story? Dia juga bu, ya yang saya bilang tadi tuh bu, dia paling menonjol. Biar maksud saya tuh biar dia jerah bu untuk nggak posting hal seperti itu lagi. Oke, ibu ngerti maksud kamu, tapi menurut Reza apakah yang dikatakan sama Rizky apakah sudah benar? Penggunaan untuk menyuruh temannya agar jerah, tapi dengan cara mengomentari seksual. Mungkin kalau dunia tuh nggak usah pakai kata-kata yang seperti itu. Oke, baik, karena itu perkataan apa? Oke, kalau menurut Abil? Tidak betul bu, dia dikomentari yang bagus-bagus karena itu termasuk kasar itu bu. Baru si Bella juga nih bu, Bella kan teman sekelas saya bu, dan ini termasuk orang yang baperan juga bu, sedikit-sedikit melapor, sedikit-sedikit baperan kayak gitu bu. Baik. Sebaiknya perkataannya yang seharusnya untuk si Bella agar dia jerah itu seperti apa? Seharusnya bu lebih sopan lagi karena kan dia ini juga perempuan. Baru si Bella ini kan seperti yang saya bilang tadi itu bu, dia baperan. Maunya tegur aja bu, bilang nggak boleh kayak gitu. Maunya tegur aja Rizky, bilang nggak boleh pakai gitu, nanyun-nanyunin bibirnya. Soalnya nanti kan mengundang hawa nafsu laki-laki itu kan, kalau misalnya apalagi kalau kita kan lihat yang kayak gitu. Itu sih bu. Oke, saran yang bagus. Abil, kalau bagaimana Rizky? Selanjutnya Reza, ada apa permasalahan Reza? Iya bu, awal itu saya cuma bercanda, cuma cocok biasa aja bu. Kan karena saya lihat dia biasa aja, ya sudah saya cocok aja kayak gitu, main-main aja bu. Kamu dekat ke memang sama dia? Ya teman-teman saya bu. Kenapa awalnya kamu cuma nano, bising-bising ya? Ini mungkin karena nggak sengaja kenal sensitif, mungkin dia merasa seperti itu.
nanti ibu sama Dede sama Yuni. Selanjutnya Kalau saya Bu, awalnya kan saya nih sama teman-teman yang lain juga Bu, biasalah Bu nongkrong di depan tangga kan Bu. Nah jadi pas lah juga dia ada kelas tuh lewat, niatnya kan kami yuk cuma bercanda ya Bu. Ternyata korban-korban ini merasa kalau itu dilecehkan. Nah menurut saya itu Bu, itu kan bukan pelecehan, itu tuh kayak bercanda aja ke kelas yang kayak goda-goda kelasnya. Ada dia bapak aja Bu, orang cuma kayak gitu aja Bu. nah apa kamu lakukan itu Fir? Awalnya kan Bu, saya ini ikut sama mereka aja. Nah terus kan tayang seperti saya bilang tuh Bu, saya kan sampai nongkrong di depan tangga tuh. Nah lewatlah adik kelas, baru mereka ini juga sering kasih kiu-kiu adik kelas kayak gitu. Nah pas bisa yang kiu-kiu kan ternyata mereka melapor. Oh iya tadi juga ada foto itu ya, foto kalian cerita di grup kalian itu kenapa? Cerita apa Bu? Kalian foto si Bila, kalau kalian ceritakan kamu ceritakan seksual dia, kenapa? Dia juga Bu, itulah Bu yang saya komen tuh kan Bu. Nah terus tuh dia tuh lupa juga pakai rok ketat kayak gitu. Saya foto lah Bu, saya kirimkan ke grup kami Bu. Nah mungkin itu pas kan dia sekelasnya si Abil Bu, pas pakai apanya Abil mungkin baca grup kami Bu, nggak sengaja. Iya karena dia kalau dia dapat informasi itu dari si Abi. Mungkin karena di sini kalian kurangnya edukasi tentang pelecehan seksual, jadi kalian kayak menganggap sesuatu itu hal yang sangat remeh. Padahal pelecehan seksual itu mempunyai dampak yang sangat buruk bagi korban. Dan kalian ketika kalian ini bisa ditindak pidana kalau sudah sampai segera melapor ke polisi. Kalian mau siap ingin berubah sikap kalian itu dari kalian lagi, kalian berubah cara pandang kalian. Pokoknya kalian kurang dalam edukasi dalam menghadapi pelecehan seksual. Itu juga mungkin salah satu penyebab kalian melakukan itu. Apa yang kalian lakukan tidak menganggap itu bukan sebuah pelecehan seksual. Nah ibu jelaskan sedikit bahwa pelecehan seksual itu apabila kalian itu menyentuh ataupun mengomentari alat seksual perempuan. Kalian tahu nggak alat seksual perempuan itu di mana saja? Ya betul, di bokong, di bagian bibir, di bagian alat kelamin dan bagian payudaranya. Nah, tidak pelecehan seksual itu tidak selebihnya pada saat kalian menyentuhnya itu memang termasuk pelecehan seksual. Tapi ada lagi pelecehan secara daring yang dilakukan itu mengomentari bagian di sosial medianya untuk mengomentari alat seksual itu termasuk pelecehan seksual. Memanggil itu apabila seseorang korban itu merasa itu sebuah tidak nyaman pada dia, itu termasuk dalam pelecehan seksual. Mungkin dia itu merasa karena itu merendahkan dia. Jadi pelecehan seksual itu banyak, ada secara verbal, fisik, daring, oke? Nah, apalagi yang kalau maaf kalau sudah sampai diperkosa itu sudah melebihi, sudah termasuk pelecehan seksual yang tinggi. Jadi ibu harap semoga edukasi yang ibu berikan kepada kalian bisa mengerti dampak dari pelecehan seksual bagi korban itu. Dia bisa mendapat trauma, stres, tidak percaya diri, akan sulit mau bergabung dengan laki-laki lagi. Apalagi kalau maaf kalau sudah sampai berhubungan, dia akan kena namanya PMS atau menstruasi, penyakit menular bagian alat kelaminnya. Seperti itu. Apalagi bisa nanti ibu harap di sini setelah kalian mengetahui, kalian mengubah pola pikir, di mana bayangkan ketika yang kalian lecehkan itu adalah adik atau keluarga kalian sendiri. Bagaimana
kan. Nah, kalau Reza, jika adik kamu yang diperlakukan seperti itu, Reza, kamu menyentuh teman yang menyentuh pada adikmu seperti apa? Nah, kalau Abil, bagaimana Abil? Saya juga tidak terima. Oke, jadi di sini kalian sudah tahu kan nanti bagaimana sudut pandang kalian jika kalian adalah sebagai sosok orang tuanya atau bagaimana jika keluarga kalian yang merasakan itu. Baiklah, sudah semuanya yang menyampaikan permasalahannya. Mungkin Ibu rangkum dulu. Tadi permasalahan si Rizky, dia mengomentari story temannya dengan alasan hanya pesan doang dengan tujuan untuk agar dia jalan. Kemudian kalau si Reza permasalahannya itu tidak bersengajaan, hanya ingin menggeliti, namun ternyata tidak sengaja tersentuh bagian alat seksualnya. Kemudian Abil cuma iseng-iseng aja juga karena ikut-ikut teman juga. Oke. Mungkin dari solusi yang tadi ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Anil. Apa kesimpulan dari konsep kita hari ini? Mungkin Bu, positifnya tuh yang bisa diubah ke depannya. Kalau untuk Rizky Bu, kalau mungkin komen-komen story orang tuh Bu, lebih ke positifnya aja. Kalau memang ada yang mencolok, lebih baik nggak usah dilihat atau mungkin menghindarlah dari itu supaya tidak kejadian kayak gini. Kalau untuk Reza, mungkin candaannya Bu dikurangi, karena kan tidak tahu tuh kita Bu kalau candaannya tiba-tiba bersambutan. Kalau untuk saya sendiri Bu, saya lebih ke hati-hati sih dalam pergaulan Bu, supaya tidak ikut-ikutan, terus tidak jadi adik kelas lagi kayak gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Abil. Kamu sudah ada peningkatan dari penglihatan Ibu. Kamu sudah mengetahui apa yang terbaik buat kamu. Mungkin selanjutnya ada yang lain lagi untuk memberikan sudut pandang masing-masing. Mungkin Bu, seperti saya buat Abil, kayak saya kalau kan kami sesederhana Bu, misalnya kalau misalnya kami berbuat aneh-aneh, Abil bisa tegurlah kami dan jangan ikut-ikut hal yang aneh-aneh. Terus tuh buat si Reja Bu, jangan sering iseng-iseng kayak gitu yang Ibu bilang tadi, takutnya dia melaporkan karena itu pelecehan seksual yang sudah kena orangnya itu berbahaya. Dan mungkin buat diri saya sendiri juga ya Bu, saya kedepannya lebih ya mungkin saya tidak usah lihat story-nya, dan kalau misalnya saya mau komen mungkin saya berbahasa sopan lagi. Baik, betul Mbak Rizky. Jadi dari kata itu berteman boleh, tapi menjadilah teman yang saling mengingatkan untuk menjadi yang pribadi yang lebih baik. Ketika ada yang satu bersalah, tegur sebelum dia melakukan. Oke, terima kasih. Rizky, mungkin selanjutnya Reza, apa yang kamu dapat dari dosen ini Reza? Mungkin kami ke depannya bisa lebih lagi nggak iseng-iseng lagi. Ya, baik, alhamdulillah kalian bisa menangkap proses belajar semua hari ini. Ibu harap dan Ibu yakin kalian bisa berubah. Kalian jadilah teman yang saling mengingatkan, jadilah teman yang sama-sama ingin mau berubah. Suatu lingkup itu sangat berpengaruh untuk kalian. Oke? Mungkin selanjutnya kita akan melakukan proses konseling lagi pertemuan selanjutnya untuk melihat pertimbangan dari kalian. Ibu akan awasi kalian apakah kalian sudah tidak melakukan perilaku itu lagi. Mungkin Ibu kasih tugas, Ibu ingin melihat dari Rizky dulu laporan bagaimana kamu juga apakah kamu sudah tidak mengomentari bela lagi atau tidak mempergunakan sosial media kamu sebaik-baiknya. Untuk Reza juga untuk menjaga jarak dulu sama Yudi. Mungkin Yudi juga saat ini kayaknya sepertinya trauma juga. Nanti gua akan lakukan konseling Yudi sama dia. Dia juga akan sampaikan kalau bahwa itu kamu tidak sengajaan dan dia tidak salah paham. Tapi tetaplah menjaga pergaulan pertemanan dengan sesama lawan jenis biar tidak ada kesalahpahaman. Oke? Untuk Abil, lihatlah di dalam pertemanan itu yang mana
kamu juga adalah orang yang baru-baru masuk dengan tim mereka. Jadilah kamulah yang sebagai penopang buat mereka untuk sama-sama menegur atau sama-sama melakukan yang mana ada yang mana dihilangkan. Oke? Terima kasih. Tetap lancar di sekolahnya ya. Jangan ada buat kesalahan yang lain lagi. Oke, Reza? Reza? Mungkin itu aja. Kita buat perjanjian kontrak selanjutnya ya. Kalian bisa di hari apa? Mau 1 minggu atau jeda 3 hari? Oke, minggu depan ya. Karena kita sudah buat kesepakatan untuk melakukan proses konselingnya minggu depan. Sebelum kita tutup proses ini, kita berdoa dulu ya. Tadi yang berdoa Adil ya? Ya Bu. Yang lain ada yang mau tutup doa ini? Oke, selamat sedikit. Baik, sebelumnya sebelum kita mengakhiri kegiatan konser kita, bagi yang berdoa Terima kasih atas waktu kalian. Sangat senang bisa berada di. Ya.